Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 12 Mei, judulnya Yesus mengajarkan kita bagaimana berdoa. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 12 ayat 12. Dan bertekunlah dalam doa. Amin. Pada zaman Yesus, doa-doa yang panjang dan disusun dengan cermat seperti sebuah pertunjukan. Saat itu menggunakan kata-kata yang rumit dan sering dihafalkan sangat dihargai. Yesus tidak mengatakan hal baik tentang jenis doa seperti ini. Matius 6 ayat 5-8. Yesus mengungkapkan bahwa doa semacam itu hanyalah pertunjukan kesalehan yang mencolok. Para murid melihat Yesus berdoa, dan mereka tahu bahwa doa adalah bagian penting dari hidup Yesus. Lukas 5 ayat 16, Pasal 6 ayat 12, Pasal 9 ayat 18, Pasal 22 ayat 41, Pasal 24 ayat 30, juga Markus 1 ayat 35, dan Markus 6 ayat 46. Saat para murid mengamati Yesus, mereka melihat kontras dengan para pemimpin agama dan menyadari bahwa doa lebih dari yang pernah mereka pikirkan. Maka para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Lukas 11 ayat 1. Yesus memberikan teladan kepada para muridnya dan kepada kita bahwa kita dapat berdoa secara sederhana dalam bahasa sehari-hari. Yesus menunjukkan bahwa doa kita harus tulus dan berasal dari hati. Dalam Lukas pasal 11 ayat 2-4 dan Matius 6 ayat 5-15, perhatikan aspek-aspek dari doa yang diajarkan oleh Yesus. Yang pertama, Bapa kami yang di surga. Ini mengakui hubungan pribadi kita dengan Bapa segala sesuatu. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Ini mengakui kekudusan Allah, membuat kita datang dengan hormat dan takut akan Allah. Yang ketiga, datanglah kerajaanmu. Ini merindukan kembali kedatangan Allah dan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Yang keempat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini menjelaskan, menyerahkan diri dan berdoa agar kehendak Allah yang jadi dalam hidup kita, percaya bahwa Allah tahu yang terbaik, bukan hanya meminta yang kita inginkan. Yang kelima, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini menjelaskan meminta kebutuhan hidup, baik secara jasmani, yaitu makanan dan minuman, maupun rohani, yaitu Yesus dan firman-Nya yang hidup. Yang keenam, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini menjelaskan bertobat, memohon pengampunan, dan mengingat untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti kita, sebagaimana Allah mengampuni kita. Yang ketujuh, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini menjelaskan memohon perlindungan dari kejahatan di dunia ini, sebagaimana yang ditulis dalam Mazmur pasal 91. Yang kedelapan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini menjelaskan mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan kita lakukan berasal dari Allah. Hanya Allah yang layak menerima kemuliaan dan pujian, sebagaimana ditulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 11. Mari lebih banyak berdoa dan mengarahkan wajah kepada Allah setiap pagi untuk berbicara dengan Allah yang mengasihi kita lebih dari yang lain. Mari berdoa sekarang juga, karena Yesus mengundang kita untuk berdoa. Kutipan Rono Buat disadur dari Our High Calling, halaman 130. Yesus Kristus tidak pernah bermaksud doa Bapa kami diulang-ulang sebagai hafalan kosong. Yesus memberikan doa Bapa kami sebagai contoh bagaimana seharusnya kita berdoa, yaitu sederhana, tulus, dan menyentuh seluruh isi hati kita. Sayangnya, banyak orang berdoa tanpa iman. Kata-katanya mungkin rapi dan indah, tapi tidak ada kerinduan yang sungguh di dalamnya. Doanya terasa ragu-ragu, tidak memberi kelegaan, bahkan tidak membawa pengharapan. Itu karena doanya hanya bentuk luar, tapi hatinya tidak benar-benar merasa membutuhkan Tuhan. Karena itu, belajarlah berdoa dengan sederhana dan langsung. Sampaikan apa yang benar-benar kita butuhkan. Tidak perlu panjang-panjang atau dibuat-buat. Berdoalah dengan tulus, seperti sedang bicara jujur kepada Tuhan. Doa pribadi, yaitu doa rahasia, itu sangat penting. Disitulah kita benar-benar terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita terbiasa berdoa secara pribadi, maka saat berdoa di depan umum pun akan terasa hidup dan nyata, bukan sekedar formalitas. Sebaliknya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita jarang berdoa atau tidak sungguh-sungguh berdoa, itu akan terlihat juga saat kita berdoa di depan orang lain, yaitu kering dan tanpa kuasa. Dan hubungan kita dengan Tuhan akan terlihat dalam perkataan kita, perbuatan kita, dan cara kita beribadah. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita pasti rindu untuk dekat dengannya. Doa bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.